karena dalam tupoksi gubernur aksi korporasi dari BUMD ini itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri. Gubernur hanya mengetahui aksi korporasi BUMD ini kalau dilaporkan, satu oleh direksi, dua oleh komisaris selaku pengawas, tiga oleh kepala biro. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hari ini memenuhi panggilan tim penyidik KPK terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Jawa Barat atau BJB. Ridwan Kamil ketika datang mengaku senang karena dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Dan tadi yang sempat kita saksikan sedikit adalah pernyataan dari Ridwan Kamil usai diperiksa sejak hari ini, pagi atau siang tadi. Ridwan Kamil tiba di Gedung Merah Putih KPK. Ia mengaku pemeriksaan ini menjadi momentum baginya untuk mengklarifikasi dugaan korupsi iklan di Bank Jawa Barat atau BJB tahun 2021 hingga 2023. Ia mengaku senang karena dipanggil untuk memberikan klarifikasi agar informasi yang beredar tidak liar. Dan beberapa saat lalu, Ridwan Kamil sudah keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Dalam rangka transparansi, dalam juga memberikan kewajiban akuntabilitas ya sebagai mantan pejabat publik. Dan saya sebenarnya senang karena ini saya tunggu-tunggu untuk memberikan klarifikasi. Tanpa klarifikasi kan persepsinya liar lah kira-kira begitu ya, dan tentunya cenderung merugikan. Dan saya sebenarnya senang karena ini saya tunggu-tunggu untuk memberikan klarifikasi. Ya kan buat anak saya. Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Kasus korupsi dana iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) yang menjerat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus berlanjut. Selasa pagi, RK memenuhi panggilan KPK dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Jawa Barat pada rentang waktu perkara dugaan korupsi di Bank BJB terjadi. RK pun berjanji akan membeberkan dugaan korupsi di BBJ seusai pemeriksaannya. Mudah-mudahan setelah klarifikasi nanti saya sampaikan ke media juga kurang lebihnya seperti apa. Tapi intinya saya siap dan mendukung KPK memberikan informasi seluas-luasnya terkait apa yang menjadi perkara di BJB. Jauh sebelumnya pada 10 Maret lalu, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Kota Bandung. Kala itu KPK menyita sejumlah dokumen, barang elektronik, Anfield dari rumah Ridwan Kamil. Selain penggeledahan rumah, KPK juga memanggil sejumlah saksi yang diduga menerima aliran dana korupsi BJB dari Ridwan Kamil. 30 September lalu, KPK memeriksa Ilham Habibie sebagai saksi atas pembelian mobil Mercedes-Benz milik mantan Presiden B.J. Habibie oleh RK yang diduga uangnya berasal dari aliran dana korupsi BJB. Ilham pun menyerahkan uang pembelian mobil Mercy sebesar 1,3 miliar rupiah kepada KPK untuk disita. Beberapa 2 minggu yang lalu saya telah serahkan uang kepada KPK yang sesuai dengan permintaan mereka. Selanjutnya ini ada proses pengembalian mobil kepada pihak KPK. Hingga yang paling menjadi sorotan, yakni pemeriksaan Lisa Mariana pada 22 Agustus karena penyidik menduga Lisa turut menikmati aliran dana korupsi BJB pemberian RK. Usai diperiksa, Lisa akui uang tersebut ia pakai untuk biaya anaknya. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. Iya, Ridwan Kamil ya. Ya kan buat anak saya. Berarti benar? Benar. Berapa banyak dan berapa jumlah? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Dalam kasus korupsi Bank BJB ini, KPK telah menetapkan 5 tersangka.
Mereka diduga merugikan bank daerah itu sebesar 222 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Ridwan Kamil atau mantan Gubernur Jawa Barat ini menjalani atau memberikan keterangan kepada penyidik KPK sejak pukul 10:40 pagi tadi dan baru saja keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Sebelumnya Ridwan Kamil mengaku senang akhirnya bisa memberikan klarifikasi atas dugaan kasus korupsi dana iklan BJB tahun 2021-2023. Diduga dalam kasus ini kerugian negara mencapai 222 miliar rupiah. Pada saat itu Ridwan Kamil masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat yang secara otomatis membuat ia menjadi komisaris Bank BJB. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 tersangka, yaitu Direktur Utama Bank BJB, pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Divisi Corporate Secretary Bank BJB, pengendali Anteja Mulyatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri, ada juga pengendali BSI Advertising, serta dari Wahana Semesta Bandung Express atau dari pihak swasta. Sebelumnya pada 10 Maret lalu, KPK juga menggeledah rumah Ridwan Kamil di Kota Bandung. Motor Royal Enfield-nya juga disita bersama dengan sejumlah dokumen, barang elektronik dari rumah Ridwan Kamil.